legal ya, ilegal dan legal. Itu bagaimana gratifikasi bisa dikatakan legal dan gratifikasi bisa dikatakan ilegal ya. Jadi itu juga harus Anda pahami ya. Dan budaya suap ya, membedakan antara gratifikasi dengan budaya suap itu seperti apa. Semoga rekan-rekan semua kemarin sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan, yaitu tentang ada juga di sini membahas tentang hadis terlebih dahulu ya kemarin, dan pengertian gratifikasi secara legal, dan juga di sini ada suap dan gratifikasi pemberiannya secara legal dan ilegal itu bisa membedakan ya. Di sini tabelnya sudah saya tampilkan ya, rekan-rekan mahasiswa bisa memperhatikan nanti ketika Anda bisa menyetel video ini. Lalu kita akan masuk ke selanjutnya ya. Selanjutnya, korupsi dan pandangan sosial, sebuah penyimpangan atas kekuasaan, korupsi sebagai sebuah jaringan korupsi, para aktor pelaku korupsi ya. Lalu lanjut di berdirinya lembaga anti korupsi ya. Ini ada kemarin mungkin kelas keperawatan PSIK sudah memperhatikan adanya korupsi dan dimensi psikologi. Untuk kelas kebidanannya belum ya. Extraversion ya, agreeableness ya, di situ ada pengertian-pengertiannya rekan-rekan mahasiswa. Berdirinya lembaga anti korupsi tahun 2002, lembaga KPK dibuat oleh Presiden Megawati ya. Dan jauh sebelumnya ide awal pembentukan KPK muncul. Nah, ini ada beberapa orang yang dulu di Gus Dur ya, dari semenjak Indonesia mengalami kemunduran era Megawati ya, KPK bersifat independen. Tugas pokok KPK ini ada beberapa. Anda bisa memperhatikan di layar monitor Anda ya, yaitu koordinasi dengan instansi berwenang, melakukan pemberantasan tipikor, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tipikor, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor, serta tindakan pencegahan tipikor, melakukan monitoring ya. Lalu selanjutnya, ini ada orang-orang yang pernah berada di KPK, pimpinan KPK pertama sekali ada Taufikur Rahman Ruki dan kawan-kawan ya. Lalu Antasari Ashar, Abraham Samad, Agus Raharjo ya. Oke, untuk itu perkuliahan yang kemarin ya saya ulas kembali karena sekilas nanti biar semua teman-teman mahasiswa pada tahu kemarin saya ketinggalan di era KPK seperti apa. Nah, ini kita masuk ke dalam judul baru, yaitu materi pembelajaran baru tentang dampak ekonomi, dampak pemerintahan, dan dampak lingkungan ya rekan-rekan mahasiswa. Nah, di sini ada pembahasan yang kelima, tadi pembahasan yang keempat ya. Pembahasan yang kelima, yaitu tentang dampak lingkungan ya. Bisa dilihat di layar monitor Anda, dampak lingkungan di situ. Dampak lingkungan terhadap korupsi diantaranya menurunnya kualitas lingkungan akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam. Ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja, misalnya disinyalir kerugian negara yang terjadi, yaitu sampai dengan 30–42 triliun. Harusnya itu menjadi penghasilan negara, tetapi karena ada pihak-pihak yang mengkorupsi, maka itu merugikan negara. Sampai pada lingkungan saja banyak yang mengkorupsi ya gitu ya. Jadi perlu dipahami juga rekan-rekan mahasiswa. Next kita akan lanjut ke slide selanjutnya pada dampak ekonomi ya. Dampak ekonomi, Transparansi Internasional Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi, sekitar 30–40%. Dana menguap karena dikorupsi dan korupsi terjadi 70% pada pengadaan barang jasa dan pemerintah. Nah, kebanyakan korupsi itu dilakukan di bidang ekonomi itu bentuknya seperti markup ya. Kalau misalnya membuat laporan pengadaan kantor misalnya atau pengadaan
lain-lain lah, bahan ATK segala macam, itu menjadi kesempatan beberapa oknum untuk melakukan korupsi ya. Nah, sangat banyak sekali sampai dengan 70% ya. Itu dihitung ya sampai segitunya, dan hati-hati untuk rekan-rekan mahasiswa, jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut untuk dapat memilah ya dan mengetahui mana yang bentuknya korupsi, mana yang tidak. Saya sudah memberitahukan kepada Anda ketika memang kwitansinya untuk barang A, berikan barang A. Ketika misalnya korupsi, misalnya itu digariskan untuk membeli barang B, silahkan belikan barang B. Kalau misalnya memang ada sisa uangnya, silahkan ditulis berapa. Misalnya uangnya digariskan 800. Nah, menjadi 700 biayanya ternyata. Nah, tuliskan seperti itu 700. Dan kalau memang misalnya harus misalnya ada ongkos, tuangkan di situ. Ini untuk ongkos perjalanan mobilnya 50.000 ditambah dengan ongkos pulsa 50.000, dan itu sudah konkret benar-benar terjadi seperti itu. Nah, itu bisa mengajarkan diri kita untuk tidak korupsi. Dampak ekonominya sangat luas sekali untuk anak-anak cucu kita ke depan, itu sangat luas sekali. Lanjut ke rekan-rekan mahasiswa, untuk dampak pemerintahan, aparat hukum yang mestinya menyelesaikan masalah yang adil tanpa adanya unsur keberpihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap iming-iming, gratifikasi atau maupun untuk memberikan kemenangan dari salah satu pihak. Itu tadi ya, kita akan melakukan korupsi itu dengan memilih ya, memilih orang. Misalnya orang itu kita pilih, oh ini aja deh karena dia sudah memberikan kita iming-iming hadiah atau misalnya sudah diberikan kepada kita. Itu kita sebagai pemerintahan sebenarnya sudah merugikan ya. Nanti kalau misalnya dia bekerja, belum tentu dia lulusan yang baik. Karena dia nyogok tadi, karena dia memberikan uang tadi tidak melalui tes dan tidak murni, maka dia dalam bekerjanya itu santai-santai, malas-malas, tidak dengan sebenarnya. Lain dengan orang yang lulus dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mengerjakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, itu bedanya dari pemerintahan dengan yang asli ya, pemerintahan yang misalnya tidak memikirkan bahwa hal itu besok akan merugikan pemerintah, menerima orang yang dengan suap dan iming-imingnya, misalnya proyek ya, pengerjaan proyek jalan diberikan suap oleh si konstruksi nama A. Nama A itu pihak konstruksi memberikan uang untuk supaya dimenangkan tendernya. Belum tentu dalam pekerjaannya nanti baik dan bagus. Kalau misalnya dipilih dengan benar, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan integritas seseorang atau pihak kontraktor yang akan mengerjakan proyek tersebut, maka akan memberikan hasil yang memuaskan terhadap produk-produk yang dibuatnya gitu ya. Nah, itu rekan-rekan mahasiswa, kira-kira kalau misalnya dalam kerugian-kerugian dalam bentuk dampak pemerintahan, dalam bentuk dampak ekonomi, dan dalam bentuk lingkungan. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya, slide 6. Kita masuk ke slide 6. Saya akan share ke slide 6. Dampak korupsi itu juga bisa terjadi untuk dampak hukumnya. Dampak hukum ini sendiri, sebelumnya saya buka dulu ya, untuk bab 6 ini adalah materi pembelajaran pada korupsi yang berdampak pada hukum dan juga berdampak pada HAM dan demokrasi ya. Nah, dampak hukum, dampak korupsi yang menghambat perjalanan korupsi, fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan pemetaan akses dan aset. Jadi dampak hukumnya itu adalah kebijakan ya, peran negara dalam mengatur pemerataan akses dan aset. Yang tadinya aksesnya tepat guna, aksesnya tepat guna, jadi tidak tepat guna karena adanya korupsi yang menghambat. Korupsi yang
terjadi pada lembaga penegak hukum seperti yang marak terjadi di Indonesia dan marak diberitakan berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Itu sudah pasti. Misalnya di bagian agama. Agama itu sudah ketahuan tuh, ada pihak-pihak yang melakukan korupsi di bidang Al-Quran misalnya atau dan lain sebagainya. Ini hanya misalkan ya contoh. Maka sebagai masyarakat kita juga akan sekilas menilai bahwa oh tempat ini sudah tahulah korupsi gitu ya. Nah itu misalnya di bagian apa ya penanaman modal misalnya itu hati-hati karena itu akan menimbulkan image masyarakat terhadap fungsi daripada lembaga yang difungsikan di tempatnya itu tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Oke, lanjut ke menurut beberapa ahli, dampak lain dari korupsi adalah hukum tidak berjalan sesuai dengan undang-undang. Ada perbedaan hukum antara si kaya dan si miskin ya. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Hukum berlaku sesuai dengan jabatan. Lanjut ke selanjutnya, slide dampak HAM dan demokrasi. Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2017 mengeluarkan status disclaimer pada Komnas HAM yang berarti terdapat pelaporan keuangan yang tidak wajar. Nah, itu ada pelaporan keuangan yang tidak wajar terkait rumah dinas komisioner Komnas HAM fiktif, aliran. Jadinya dia tadinya bilang bahwa itu benar-benar disewakan tuh. Rumah dinas ternyata itu tidak disewakan dan uangnya malah misalnya dipergunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak wajar. Nah itu rekan-rekan mahasiswa. Lanjut ke selanjutnya, meski uang sewa rumah dinas telah dikembalikan kepada negara sesuai dengan anjuran BPK, namun hal ini tentu mengindikasikan sesuatu yang memprihatinkan, yakni bahwa ujung tombak penegakan hukum di negara ini justru dicederai dengan rasa kemanusiaan itu sendiri ya. Jadi sangat-sangat terlihat ya bahwa justru dicederai dengan rasa kemanusiaan itu sendiri. Meski uang sewa rumah dinas telah dikembalikan kepada negara sesuai dengan anjuran BPK, namun hal ini tentu mengindikasikan sesuatu yang memprihatinkan. Jadi sudah ada tuh image yang buruk terhadap kedinasan tersebut atau suatu wadah ya, wadah tertentu yang kira-kira di hadapan masyarakat itu sudah menipis ya rasa kepercayaan masyarakat terhadapnya. Lanjut ke slide selanjutnya, ini ada bagi pelaku korupsi sesungguhnya melanggar hak asasinya sendiri, yakni hak untuk memiliki hidup dan menjadi manusia yang bermartabat, yang menjalankan kasih, kebenaran, serta keadilan dengan bebas, tanpa rasa takut akan kemiskinan atau kehilangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya di dalam kehidupan nyata, kita menghindari korupsi itu sudah sangat-sangat akan memberikan kontraprestasi langsung ya, akan memberikan imbal balik langsung bahwa kita menunjukkan bagi perilaku kita memiliki hak asasi sendiri, memiliki hak untuk hidup ya karena tidak dipenjara dan menjadi manusia yang bermartabat, menjalankan kasih, kebenaran serta keadilan yang bebas, serta rasa takut akan kemiskinan atau kehilangan pekerjaan. Itu juga korupsi sesungguhnya melanggar hak asasi sendiri ya, yakni hak untuk memiliki hidup ya. Jadi orang itu merasa dia bahwa dia sudah mengambil hak orang lain ya. Jadi bagi pelaku korupsi sesungguhnya melanggar hak asasi sendiri, yakni hak untuk memiliki hidup, menjadi manusia yang bermartabat, menjalankan kasih, kebenarannya serta keadilan dengan bebas. Dia tidak memberikan keadilan, dia tidak memiliki rasa takut ya akan kemiskinan dan kehilangan pekerjaan. Dengan semena-mena dia merampas hak orang lain. Ya, ke slide ke-7, sekalipun disebut sebagai anggaran negara sehingga seolah-olah tidak bertuan, hak-hak warga negara melekat pada tiap rupiah yang diselewengkan. Jadi tahukah Anda yang melakukan korupsi di sana bahwa tiap-tiap rupiah itu ada hak-hak warga negara di sana ya, karena kita yang membayar pajak atau memberikan uang-uang tersebut dititipkan kepada orang-orang yang kita percaya untuk bisa melaksanakan pekerjaan atau melaksanakan
tugas-tugas dari pemerintahan atau di bidang swasta pun bisa melakukan korupsi gitu ya. Dan ternyata itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, malah dikorupsi. Nah, lanjut ke hak atas akses terhadap informasi penggunaan uang negara yang transparan dana dapat dipertanggungjawabkan. Hak atas layanan publik juga hak atas penyelenggaraan negara yang jujur, dan di sini kompeten ya, penyelenggaraan negara yang jujur dan berkompeten. Untuk hak tersebut sulit terwujud selama para penyelenggara negara yang dipercaya untuk memperjuangkan HAM justru asik dengan berbagai cara untuk mencuri dari kas negara sebanyak-banyaknya. Dia tidak memikirkan sampai dengan agama, sampai dengan martabatnya tidak dipikirkan, sampai dengan dampak daripada dirinya sendiri akan dipenjara itu tidak dipikirkannya. Hak tersebut sulit terwujud ya, karena penyelenggara negara yang dipercaya untuk memperjuangkan HAM justru asik dengan berbagai cara untuk mencuri kas negara ya. Itu jangan sampai terjadi dengan kita. Contoh lain yaitu perampasan hak mendasar warga negara atas pelayanan publik, yaitu peristiwa banjir bandang di Garut dan menelan puluhan korban jiwa dan membuat lebih dari 2.000 orang mengungsi, merupakan contoh terkini beberapa dahsyat dampak perilaku korupsi yang dilakukan oknumnya. Jadi ada duit-duit apa uang-uang yang dikorupsi daripada bencana alam. Nah, itu yang perampasan ya, namanya perampasan hak. Makanya dilarang sekali untuk melakukan korupsi. Selanjutnya, investigasi dari pihak kepolisian dan penelitian dari tim UGM ditemukan fakta bahwa telah terjadi peralihan peruntukan lahan ya di bagian hulu DAS ya Cimanuk, antara lain daerah aliran sungai itu ya, untuk perkebunan, tempat wisata, dan beberapa villa, ditambah dengan kerusakan hutan lindung dan pandangan sungai Cimanuk. Kerugian negara diperkirakan sekitar 288 miliar rupiah. Nah, itu rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan kekeliruan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.